Selamat datang semuanya, makasih udah registrasi dan join, webinar kita hari ini. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang ESOK, dan diskusi hari ini akan dipresentasikan oleh tim Atelier Riri, dan di sini udah ada, tim dari Roots & Co, ada Melfri di sini dan ada Mas Daus dari Sosek. Ada juga, Mbak Felicia Budi dan timnya dari Afbudi. Kemudian ada Yus Rizal dan Mas Jerry yang akan membawa presentasi hari ini, dan ada Mas Riri juga. Dan um, kita disponsori oleh BioLiving. Jadi di sini ada Mas Lim dan Mas Handi juga yang akan mengikuti diskusi kita hari ini. Untuk pembukaan akan dibuka oleh Mas Riri. Silakan, Mas. Oke, terima kasih, Teh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri dari Atelier Riri. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrolin sebuah cita-cita yang mungkin belum pernah kita rencanakan sebelumnya. Teman-teman mungkin tahu akhir-akhir ini atau ya di bulan-bulan terakhir ini, di tahun ini kita mengalami satu kejadian yang kita belum pernah prediksi sebelumnya, yang kita bilang ada sebuah pandemik yang mengubah semua tatanan sosial masyarakat serta dampak ekonomi yang cukup besar. Jujur, saya pribadi di awal tahun, tepatnya setelah acara Ars ID ya, mungkin teman-teman di sini banyak arsitek ataupun desainer yang tahu Ars ID di akhir Februari. Kita kayak masih merayakan satu perhelatan atau satu semangat kreatif yang bisa jadi satu tolak ukur dan harapan-harapan baru yang kita rasakan dan kita juga nikmati sebuah manfaatnya. Dan setelah event itu kira-kira seminggu kemudian kita dilanda pandemi, kita mengalami satu momen yang luar biasa yang kita belum pernah pikirkan sebelumnya. Semua orang, saya yakin, merasakan shock yang teramat berat, dan otomatis kita semua juga harus beradaptasi dengan kondisi yang saya yakin semuanya juga nggak tahu gitu harus berbuat apa, kecuali untuk sementara kita berpikir kembali untuk menjaga jarak-jarak sosial kita yang sebelumnya itu jadi satu value buat kita untuk selalu berinteraksi dan berkolaborasi bersama di masing-masing tatanan kehidupan kita. Terutama kami sebagai praktisi arsitektur yang mana biasanya dalam proses berkarya lalu kita butuhkan satu interaksi dan diskusi dalam sebuah studio secara intensif, melakukan banyak diskusi dan riset bersama, nggak cuman dalam nggak cuman berhadapan dengan komputer, tapi kita juga membutuhkan satu forum untuk terus mengembangkan pemikiran-pemikiran kita dalam berkarya.
kita semua tahu akhirnya kita mengalami yang namanya new normal sekarang. Itu menurut saya adalah negosiasi kita untuk kita tetap bisa beraktivitas dan apa yang kita lakukan ini tetap dapat terkontribusikan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Karena kalau enggak, ya ke depan kita mungkin harus berpikir lagi untuk bagaimana bertahan hidup dan shifting dari semua kejadian yang terjadi sampai saat ini. Nah, sekarang sebenarnya sudah masuk ke bulan ketiga dari apa yang kita kampanyekan ini. Dan mungkin teman-teman bertanya, apa sih tentang esok itu gitu kan. Ya sejak 3 bulan yang lalu, saya bersama teman-teman mencoba memikirkan kembali apa yang kita lakukan ini terhadap situasi yang terjadi. Nah, dari sisi desainer, saya mencoba menempatkan diri sebagai bagian dari solusi dalam apa ya, dalam sebuah bagian dari solusi dalam sebuah aktivitas yang dibutuhkan oleh manusianya, baik aktivitas private maupun aktivitas sosial dengan wadah-wadah desain baik berupa bangunan maupun fasilitas-fasilitas publik. Nah, di beberapa aspek yang selama ini kita kerjakan pasti terdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap fasilitas-fasilitas yang biasa kita pikirkan sebelumnya gitu. Nah, terjadi perubahan-perubahan baru yang mungkin tidak bisa kita pungkiri, dibutuhkan gagasan-gagasan yang mungkin jadi solusi yang praktis, yang bisa langsung aplikatif, maupun yang utopis sekalipun gitu. Nah, kita mencoba mencari atau mencoba menanyakan definisi yang sudah ada yang ingin kita kontribusikan untuk tujuan yang lebih baik buat menjadi sebuah fasilitas yang terpikirkan secara desain, dan itu untuk juga kita pikirkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusianya ke depan gitu. Jadi ini menjadi sebuah visi dari Atelier Riri. Kemudian kita berpikir untuk ini kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Kita dari arsitektur mungkin kita juga bisa mencari solusi-solusi lain di bidang-bidang desain lain atau di bidang-bidang kreatif lain. Makanya timbul ide untuk mengkontribusikan ke praktisi yang berbeda, yang sama-sama selama ini juga memikirkan dari sisi desain maupun dari sisi kreatifnya. Kemudian kami mencoba untuk berinisiasi mengajak beberapa rekan-rekan yang ada di sini. Di sini kita akhirnya berempat dari bidang konsultan yang berbeda-beda. Yang pertama ada Mbak Feli Siabudi dari F Budi yang banyak bergerak di bidang fashion. Kemudian yang kedua kita mengajak Ruth Co dari bidang grafis maupun environmental design. Yang mungkin terakhir yang kita ajak salah satu praktisi interior dan produk, ada Mas Daus dari Soseki. Dengan semangat yang sama, kita memulai
untuk mencari gagasan-gagasan dari masing-masing latar belakang kita sejak April sampai sekarang. Itu menjadi satu bagian diskusi yang tidak akan berhenti di sini aja, dan saya berharap juga itu akan menjadi satu pancingan-pancingan baru untuk bisa kita kontribusikan atau bisa kita jadikan sebuah motivasi baru untuk teman-teman desainer maupun industri. Kemudian yang terakhir, saya berpikir ya kita juga harus cari orang dari industri yang punya visi yang kurang lebih sama. Kemudian sempat share sedikit visi ini ke BioLiving, Mas Lima Sulin, karena saya tahu sebelum-sebelumnya dia juga banyak men-challenge teman-teman desainer untuk mulai memikirkan sustainability, dan menurut saya itu sangat relate dengan kondisi sekarang, yang mana bagian dari kerusakan lingkungan yang terjadi ini yang mengakibatkan semuanya terdampak pandemi dari COVID. Di hari ini kita akan cerita dari sisi desain arsitektur. Kita akan berbagi dua gagasan yang kita highlight, dan mungkin nanti di gagasan-gagasan berikutnya kita akan share lagi. Bentuk outputnya kita masih terus kembangkan sementara ini kita berpikir kita akan mengadakan diskusi-diskusi online ini tiap minggu. Kemudian kita juga pengen compile ini ke dalam sebuah ataupun media yang bisa kita satukan antara masing-masing, dari arsitektur, dari sisi interior, dari sisi fashion, maupun dari sisi grafik. Nanti kita terbuka untuk bisa sharing, dan kita juga terbuka untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman yang hadir maupun teman-teman yang bisa mensupport visi misi kita kali ini. Jadi sebenarnya untuk sebagai benang merah dari masing-masing ide yang akan kita gagaskan, kita akan memperkenalkan sebuah karakter, anggap saja namanya keluarga Esok, yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Kemudian, jadi kalau bisa dilihat di sini, ini ada satu rute dan waktu perjalanan keluarga Esok dalam satu hari yang kita narasikan, sehingga ini bisa menyatukan masing-masing dari disiplin kita. Nah, untuk hari ini dua presenter kita akan mempresentasikan tentang dua ide besar, yaitu yang pertama adalah rumah, dan kedua adalah urban context yang dibagi menjadi 3 ide, yaitu jembatan layang, titik kumpul, dan trotoar. Nah, jadi ini kira-kira si keluarga ini tuh akan berjalan dari rumah pukul 6 pagi, dan juga mereka akan ke lokasi-lokasi yang ada di sini gitu. Nah, untuk hari ini kita akan sharing untuk ide rumah dan urban context ini. Yus, bisa dimulai. Oke, halo, selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan, saya Yus Rijal dari timnya Atelier Riri. Jadi saya akan membahas untuk respon mengenai keadaan sosial yang ada di sekitar kita sekarang dengan konteks yaitu rumah tinggal. Oke ya, coba kita mulai saja. Yang pertama-tama untuk background studies-nya, ini secara garis besar aja kita udah tahu kayak gimana apa yang sedang terjadi dengan keadaan kita sekarang, di mana di masa-masa awal adanya COVID-19 muncul,
tiba-tiba terus menyebar ke seluruh daerah dan lain-lain, ke seluruh negara dan lain-lain, menyebabkan banyak negara-negara seperti Indonesia juga itu mengadakan yang namanya kayak social distancing, atau di Indonesia dikenal sebagai pembatasan sosial berskala besar, yang menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan yang di luar rumah itu dikurangin daripada yang biasanya. Kemudian setelah masa tersebut kita beranjak lagi ke masa berikutnya, itu yang new normal, di mana dengan tetap menghadapi adanya resiko terkena COVID dan lain-lain, kita juga harus bisa menjaga diri dan juga tetap bisa beraktivitas dengan normal yang baru ini, untuk bisa menjalankan aktivitas agar bisa balik ke seperti semula lagi. Yang mana dinamika seperti ini mampu merubah program-program yang ada di dalam rumah kita sendiri itu menjadi agak sedikit berbeda daripada biasanya. Seperti yang kita tahu, rumah itu yang kita kenal itu hanyalah kayak sebagai tempat istirahat, tempat santai dan lain-lain. Secara umumnya, tiba-tiba ketika ada anjuran untuk tetap di rumah dan lain-lain, work at home, rumah yang awal fungsi utamanya sebelumnya cuma sebagai istirahat, makan dan lain sebagainya, ada fungsi baru yang tiba-tiba datang ke dalam rumah, yaitu fungsi untuk bekerja ataupun belajar untuk anak-anak dan lain sebagainya. Dan kemudian di beberapa kasus ada beberapa misalnya ada gejala-gejala ataupun di dekatnya positif terkena COVID-19, maka kita sendiri diharapkan untuk self quarantine at home. Jadi ada rumah nggak cuma sebagai istirahat, kemudian kerja, tapi juga dijadikan sebagai tempat karantina. Yang mana hal ini kan sangat belum pernah diantisipasi pada rumah-rumah yang sebelumnya, yang menjadikan program-program yang ada di dalam rumah kita sendiri itu menjadi kacau atau tidak berjalan sesuai dengan fungsi awalnya. Ini bisa kita rasakan, kita nggak merasa nyaman apabila kita bekerja dan lain-lain di dalam rumah, karena memang fungsi utamanya itu bukan di sananya. Maka dari itu kita berangkat untuk mencarikan sebuah solusi gimana caranya kita bisa meng-occupying home itu tuh berdasarkan kejadian-kejadian seperti sekarang ini, dan gimana caranya mengantisipasi apabila ada kondisi-kondisi yang serupa gitu. Jadi kita nggak awkward dengan apa yang terjadi di rumah kita sendiri. Nah, untuk konsep utamanya sebenarnya cukup sederhana. Dari pre-pandemic home ke post-pandemic home, kita ada 3 hal yang kita utamakan. Yang pertama itu rumah itu harus sanitized, itu bersih. Jadi kalau bisa segala hal itu hygiene dan lain-lain. Kemudian dia shifting, jadi mudah untuk beradaptasi dengan segala macam fungsi yang terjadi. Misalnya bisa jadi tempat bekerja dan lain-lain yang bukan fungsi utamanya. Kemudian dia isolated. Dia ketika rumah itu tertutup, dia benar-benar tertutup dari dunia luar gitu, sebisa mungkin. Jadi misalnya pintu-pintunya tuh terbatas dan lain sebagainya gitu. Nah, tiga kata kunci inilah kita mulai berangkat untuk mencoba mencari ide-ide baru apa yang bisa kita gali untuk rumah di masa depan gitu. Nah, metode yang digunakan untuk saat ini yaitu sebentar. Jadi untuk metode yang digunakan itu sebenarnya menggunakan metode yang cukup sederhana juga, yang mana yang biasa digunakan yaitu dari user
kita analisis, kemudian ke aktivitasnya, kemudian aktivitasnya kita naungin dengan ruang-ruang tertentu, kemudian kita buat zoning, kemudian plotting. Kira-kira untuk skemanya seperti ini alurnya. Nah, jadi sangat basic dulu untuk supaya kita bisa merubah apa yang kita bisa idekan. Nah, pertama untuk usernya, kita bagi menjadi 3. Pertama primary, secondary, sama tertiary. Primary itu penghuni asli rumahnya, jadi yang kayak ibu, bapak, dan anak. Kemudian yang secondary merupakan orang yang bekerja di rumah kita, gitu. Misalnya housekeeper, driver, babysitter, dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagai kegiatannya. Kemudian yang tertiary itu ada tamu maupun itu keluarga ataupun teman ataupun rekan kerja. Kemudian juga ada yang kayak postman. Jadi kira-kira ada 3 user inilah yang akan berhubungan dengan rumah kita. Kemudian aktivitasnya. Jadi di sini saya bagi ada menjadi 3. Yang pertama dari normal state dulu, di mana kita ketika masuk rumah tuh ya udah aja gitu, langsung bisa masuk ke segala macam dan lain-lain. Namun ketika ada stay at home dan lain sebagainya, ini kita sadar bahwa kita nggak bisa lagi yang dengan cara hidup yang langsung masuk rumah dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan adanya pos-pos sterilizing yang mengharuskan kita untuk membersihkan diri dulu sebelum masuk ke rumah. Begitu juga untuk ke tempat tidur, yang mana bagian inti dari rumah tersebut kita harus dari area komunal dalam rumah sendiri kita batasi lagi dengan sterilizing, gimana kita harus bisa membersihkan diri sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan apabila ada di salah satu anggota keluarga kita yang kira-kira harus dikarantina di dalam rumah. Jadi kita bisa menyiapkan salah satu bagian dari rumah kita untuk dijadikan sebagai tempat karantina sementara, yang mana dia juga jadi ini harus disiapkan juga untuk rumah di masa depan. Nah, jadi dari kegiatan ritual dari rumah itu kita coba terjemahkan langsung dalam bentuk ruangnya. Nah, dari sini kita analisis berdasarkan lighting, airflow, view, boundaries, movement, dan lain-lain, apa aja yang dibutuhkan dari ruang-ruang tersebut. Gitu. Intinya sebenarnya yang paling pentingnya itu yang si ruang sterilizing room-nya sama dengan quarantine space-nya, apa aja yang dibutuhkan gitu. Nah, ketika normal state, nah, kemudian hubungan kayak gimana, yang sebelumnya kita bisa masuk dari mana saja, akan menghasilkan organisasi ruang seperti ini. Nah, kemudian ketika stay at home bagaimana? Nah, ini kita coba terjemahkan langsung juga space organization-nya kayak gimana gitu. Begitu juga dengan saat karantina, organisasi ruangnya akan berubah seperti apa. Nah, ini kita coba analisis perlahan satu persatu gitu, bagaimana kebutuhan dari masing-masing ruangnya. Nah, kemudian dari sini kita berangkat lagi untuk mencari zoning yang tepat gitu bagi si rumah yang akan kita desain nantinya. Nah, ada beberapa kemungkinan dari zoning dari sebuah rumah. Yang pertama itu linear, normal state-nya kayak gimana, susunannya. Kemudian ketika stay at home ada tambahan zoning baru. Kemudian ada self quarantine state dan sebagainya. Kemudian ketika menggunakan zona radial seperti apa, konfigurasinya, yang center kayak gimana, dan selanjutnya ada linear radial dengan perubahan-perubahannya, kemudian ada yang radial center, dan yang terakhir ada gabungan antara ketiganya. Nah, dari sini kita coba analisis satu persatu yang mana yang paling memungkinkan dan paling dapat mewadahi konsep yang akan kita gunakan nantinya. Nah, implementasi dari desain yang akan kita buat itu ada 2 sebenarnya.
Yang pertama ada ultimate home, yang mana itu dengan semua rumah dengan segala macam kebutuhannya yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi segala macam hal gitu. Misalnya kayak COVID dan lain-lain, dia juga udah siap dengan apapun yang terjadi gitu. Nah, kemudian ada dengan itu ultimate home itu adalah rumah baru. Kemudian ada home extension, yaitu rumah existing yang bisa kita tambahkan feature-feature tambahan untuk memperkaya kebutuhan ruang yang sebelumnya tidak ada, bisa kita tambahkan gitu untuk menjaga rumah kita lebih sanitized, shifting, sama isolated tadi. Nah, yang pertama itu ultimate home. Konsep utama dari ultimate home itu yang pertama itu adalah dikarenakan adanya kondisi sekarang ini, kita diharuskan untuk adanya spatial distancing, di mana kita secara ruang kita harus ada jarak-jarak tertentu yang menyebabkan kita itu saling menjauh gitu. Nah, keadaan ini senantiasa tidak bisa kita lakukan hanya dengan menjaga jarak saja, tapi secara natural kita harus bisa menghubungkan juga, karena dengan rumah tersebut juga punya kebutuhan-kebutuhan pencahayaan, penghawaan, view, dan lain-lain yang kita bisa ambil dari natural, walaupun secara ruang kita terpisah dan agak dijauhkan gitu, terisolasi, tapi kita harus juga mampu menghadirkan features natural ke dalam rumah gitu. Yang mana dua paradoks ini coba kita hubungkan di dalam desain yang nantinya kita bikin gitu. Nah, jadi yang coba kita wadahi di sini adalah aktivitas dengan segala kemungkinan yang tadi, yang paling kompleksnya yang ada karantina dan lain sebagainya, dengan ruang susunan organisasi yang seperti ini gitu. Nah, kemudian zoning yang kita pilih ada yang terpusat, karena menurut kita zoning ini yang mampu mewadahi untuk apabila area-areanya lebih terisolasi daripada area luar, karena ada layer-layer tertentu yang membatasi dia dari area publik, area luar yang terbuka gitu. Nah, apabila diimplementasikan terhadap site, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi ada spatial distancing. Kita core inti dari rumahnya kita taruh di tengah dengan yaitu area kamar dan lain sebagainya. Kemudian semakin keluar semakin mengarah ke area publik. Ini secara zonanya. Nah, karena normal state, bagaimana ketika stay at home, maka ada pembatas-pembatas sanitasi dan lain-lain. Kemudian saat karantin, yang mana area merah itu bisa dijadikan sebagai area karantina, mana itu menggunakan konsep shifting di awal tadi. Nah, kemudian untuk home generation-nya kira-kira seperti ini. Yang pertama kita dari plotting-nya itu coba kita masukkan secara acak, secara abstrak, kemudian coba kita generasikan menjadi masa-masa zona-zona tersebut, dan coba kita ubah lagi masa-masa zona tersebut menjadi ruang-ruang yang udah kita plot berdasarkan kebutuhannya. Kemudian kita tambahkan shelter untuk supaya rumahnya lebih fungsional. Kemudian kita hadirkan kayak bukaan-bukaan untuk menghadirkan view dan udara dan lain-lain. Kemudian terakhir adanya ruang-ruang terbuka hijau yang kita coba hadirkan juga, karena kita dengan konsep yang tadi itu yang natural connecting. Ada tiga hal yang key point untuk menghadirkan natural efek-efek natural ke dalam rumah. Yang pertama view, dengan adanya bukaan-bukaan tadi, view masuk dan view keluar dari segala penjuru rumah itu bisa dirasakan, maupun dia berada di sisi terdalam dari rumah itu sendiri. Kemudian dengan airflow, dengan bentukan melengkung, itu menyebabkan akselerasi secara
aerodinamis itu udara-udara yang menuju ke rumah itu bisa diterobos masuk ke segala penjuru ruang dengan lebih nyaman dan lebih gampang gitu jadinya dia. Dengan adanya bukaan-bukaan dan bentukan yang melengkung. Kemudian kita coba hadirkan juga di setiap sisi dan tingkatan rumah itu adanya area-area hijau. Jadi dengan ketiga konsep ini, walaupun secara spasial ruang inti, bahkan dari ruang terdalam itu kita jauhkan dari area luar, tapi secara natural coba kita sebisa mungkin kita dekatkan dengan kita. Nah, kira-kira secara skematik rumahnya akan seperti ini. Untuk lebih detailnya lagi akan kita matangkan lagi dan akan kita publikasikan di media lainnya gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu home extension. Nah, untuk konsep dari extension itu kita menerjemahkan dari konsep utamanya tadi yang isolated, flexible, sama sanitized. Untuk isolated kita terjemahkan dia untuk supaya extension dari rumah tersebut bisa dibangun secara mandiri gitu, tanpa perlu ada bantuan dari tukang atau pekerjaan-pekerjaan berat lainnya gitu. Jadi bisa kita lakukan tanpa harus menjadikan kerumunan baru di sekitar rumah kita. Jadi kita bisa tetap social distancing dan kita tetap bisa aman gitu, menambahkan kebutuhan baru di rumah kita. Kemudian yang kedua itu harus fleksibel, yang mana kita harus membuat extension dari rumah kita tuh bentuknya modular, jadi bisa dibikin menjadi banyak versi gitu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing si penggunanya nantinya. Kemudian yang ketiga itu harus sanitize yang pastinya, yang mana kita akan menggunakan material-material yang sekiranya bisa membantu mengurangi dampak-dampak seperti bakteri, virus, dan lain-lain masuk dalam rumah. Nah, konsep ini kita implementasikan, jadi ada kayak parts-parts gitu yang secara modular bisa dibongkar pasang seperti Lego. Ada parts insulasi, parts dinding, dan lain sebagainya. Terus parts panel eksterior, pintu dan jendela yang ketika kita konfigurasikan maka akan menghasilkan bentukan-bentukan yang lebih fungsional gitu, yang bisa ditinggali dan lain sebagainya. Nah, penempatan bangunan-bangunan seperti ini bisa kita tempatkan di rumah kita dengan cara yang dengan misalnya rumah existing yang udah kayak misalnya rumah dari perumahan dan sebagainya, bisa kita coba insert gitu dengan extension yang kita punya. Nah, yang pertama misalnya kita perlu adanya sanitize box di depan rumah kita dengan menggunakan si parts modular tersebut. Kita bisa bikin sendiri gitu dengan kebutuhannya, ada wastafel dan lain sebagainya untuk menambahkan adanya sanitize box di depan rumah kita. Yang kedua, kita misalnya ada yang punya usaha coffee shop dan makanan F&B dan lainnya, untuk di garasi, untuk carport di depan rumah kita bisa kita gunakan sebagai tempat untuk take away makanan dan minuman gitu, jadi tidak terpisah dari rumah utama. Jadi kita tanpa perlu menyentuh rumah bagian utama, kita hanya perlu menggunakan area luar gitu. Terus yang ketiga, area backyard bisa kita gunakan sebagai tempat bekerja apabila misalnya ada WFH dan lain-lain. Nah, tanpa perlu mengganggu fungsi-fungsi yang ada di dalam rumah seperti sedia kala gitu. Jadi kita punya private room di belakang rumah kita untuk tempat bekerja. Dan kemudian
si tempat bekerja ini juga harus si modularnya bisa harus shifting berdasarkan kebutuhan. Yang mana ketika dia diimplementasikan saat keadaan self karantin, dia bisa berubah menjadi tempat isolasi ataupun sebagai ruang karantina bagi anggota keluarga tanpa perlu mengganggu juga program-program yang udah ada di dalam rumah. Nah, jadi kira-kira dari dua desain tersebut, coba kita maksimalkan idenya untuk rumah-rumah di masa post pandemik untuk mempersiapkan adanya kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Ide-ide ini masih akan kita coba explore lagi dengan kemungkinan lainnya. Jadi untuk versi finalnya akan kita publikasikan dengan media yang lainnya juga gitu. Kira-kira dari saya seperti itu. Apabila ada pertanyaan dan lain-lain, silakan. Terima kasih. Wah, makasih Nius untuk sharing yang sangat sistematis dan menarik. Ini ada pertanyaan Nius dari beberapa orang. Yang pertama, apakah desain yang digagas itu bisa diimplementasikan ke site yang berbeda? Yang sebenarnya kita desain di sini adalah kayak sebuah metode gitu dengan sistem yang bisa diaplikasikan dengan berbagai macam site. Makanya yang kita fokuskan di sini sebenarnya lebih ke kayak program yang ada di dalam rumah secara kebutuhan, aktivitas, dan lain-lain. Makanya kita membuat beragam macam konfigurasi zoning dan organisasi ruang yang bisa kita masukkan ke dalam berbagai macam desain gitu, maupun dia rumah baru, rumah existing, dan lain sebagainya gitu. Dan yang kebetulan yang kita pilih di sini yang menurut kita yang bisa mewakilkan idenya itu secara ideal gitu. Makanya kita memilih zoning seperti itu, susunan ruang yang seperti itu, desainnya seperti itu gitu. Itu karena itu yang menurut kita implementasi yang paling ideal. Tapi sebenarnya bisa dengan berbagai macam cara untuk penterjemahan desainnya tersebut gitu. Jadi nggak sebatas yang ditunjukkan tadi, eksplorasinya sangat beragam, bisa dilakukan kalian sendiri bahkan. Gitu. Oh, oke. Tadi ini sih mungkin tertarik sama ide desain yang bisa DIY bagi masyarakat, sejauh mana aspek itu bisa di-push forward. Ide yang bisa DIY bagi masyarakat. Nah, mungkin ini untuk ini sih, Mas Daus silakan ngomong aja ya Mas, kalau misalnya ini nggak langsung bicara aja. Mungkin ini sih, tadi tertarik juga tentang, tadi kan ide yang ditawarkan adalah extension sama full renovation ya. Mungkin tadi pertanyaan Mas Daus, apakah ada solusi lain yang lebih affordable bagi masyarakat yang mungkin budgetnya nggak sebanyak harus kayak beli baru gitu ya Mas? Apa enggak? Ya, more or less sih kayak gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya menariknya, ide ini kan sebenarnya kalau impact-nya lebih besar ke masyarakat kan akan lebih baik gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kayak itu bisa orang lakukan sendiri di rumah, tadi kan sempat di-mention sama Yus ya. Maksudnya ide ini sejauh mana bisa dieksplor, kayak orang bisa punya standarisasi kayak saat di kondisi seperti ini gue pengen giniin rumah gue supaya lebih safe, lebih berpikir ke depan dalam kondisi yang tidak jelas, bagaimana mereka bisa melakukan sendiri di rumah gitu kali ya, maksudnya gitu. Sebenarnya yang coba kita lakukan tadi adalah memberikan kayak guidelines gitu mengenai desain yang seperti apa yang akan kita hadirkan misalnya dengan kondisi yang seperti sekarang gitu. Nah, sebenarnya ada dua kan tadi pilihannya. Yang pertama, kita bisa misalnya ada rumah baru gitu, maka kita akan coba seideal mungkin gitu dengan kebutuhan dan dengan batasan-batasan tersebut gitu, coba kita idealkan.
site dan lain-lain kan. Nah, kemudian apabila dengan rumah existing juga bisa. Makanya kita coba hadirkan konsep yang extension tadi. Dengan konsep yang sub-build, jadi bisa dibangun sendiri tanpa perlu kayak keahlian-keahlian khusus gitu. Kayak misalnya kita merakit IKEA gitu, kita bisa dengan buku panduan yang sederhana, kita bisa lakukan sendiri gitu dengan peralatan yang biasa kita temui dengan tingkat itunya lebih mudah gitu, tingkat instalasinya. Kira-kira seperti itu sih. Sebenarnya menarik banget ya karena. Thank you. Iya. Oh, makasih Mas Daud. Pertanyaannya. Sebenarnya ini menarik banget ya Gus ya karena kayaknya kalau dilihat-lihat kan apalagi untuk situasi work from home sekarang ini, orang-orang kan banyak yang muncul hobi baru nih, kayak mungkin banyak banget tuh orang pada bikin hidroponik, terus bikin apa? Ya pokoknya banyak lah tuh usaha-usaha baru. Mungkin tadi juga sempat dibahas kan tentang mungkin bisa taruh bus depan rumah itu. Tapi iya sih, mungkin sebuah extension itu mungkin bisa di-apply juga, bukan cuma untuk sterilisasi itu, tapi bisa buat di area-area, apakah bisa di area-area lain juga. Memang idenya mengarah ke sana kan. Kita pada saat pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan yang awalnya kita lakukan di luar rumah, kita paksa harus kita lakukan di dalam rumah gitu. Jadinya hobi-hobi yang biasanya di luar kita lakukan di dalam rumah, yang mana sebenarnya rumah kita sendiri itu secara general tuh belum bisa mengakomodasi hal-hal yang biasa kita lakukan di luar gitu. Makanya kita memerlukan adanya sebuah ide baru gitu, yang mana bisa mengakomodasi tersebut. Makanya dengan extension gitu kita bisa memanfaatkan space kosong yang ada di dalam rumah kita untuk kita jadikan sebagai wadah baru gitu, tanpa perlu merubah dan menambah banyak fitur-fitur dalam rumah, tanpa perlu renovasi yang kayak gimana. Nah, kita bisa akomodasi hobi-hobi dan kebutuhan lainnya gitu, kayak kerja dan jualan dan sebagainya, tanpa perlu banyak usaha gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga bisa sistemnya kan knockdown gitu, apabila udah nggak diperlukan lagi bisa kita simpan untuk kebutuhan lainnya gitu, dan bisa dibongkar pasang dan bisa diganti. Misalnya kita mau awalnya jadi pengen apa, kemudian jadi pengen apa, itu juga sangat memungkinkan gitu. Oke, Yus, makasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Solideo Glory. Bagaimana proses penghubungan antara zona karantin dan zona private, dan bagaimana pemanfaatannya? Proses penghubungan antara zona. Jadi sebenarnya untuk zona karantina itu sebelum dari guideline yang udah kita bikin itu udah kita siapkan dulu sebelumnya itu sebagai kayak misalnya kamar tamu dan lain sebagainya, atau kamar tidur anak dengan segala kebutuhannya, misalnya kamar mandi keluar, kamar mandi di dalam, dan kemudian ada punya escape room sendiri yang pastinya. Jadi dia nggak perlu masuk dan keluar melalui area inti dalam rumah seperti living room dan tempat-tempat lainnya. Dan pastinya sebelum menuju ke dalam rumah tersebut, coba kita hadirkan adanya sterilisasi dulu kan, yang mana itu tidak hanya sebagai pembatas untuk ke dalam dari area komunal ke area private, tapi juga dari private. Jadi di area komunal tersebut juga terhindar, misalnya ada anggota keluarga yang misalnya karantina gitu, diperkirakan adanya COVID di dalam tubuhnya gitu. Jadi bisa diantisipasi dengan adanya pembatas-pembatas tadi. Nah, jadi ada antara ruang komunal, ruang private, ruang service itu
kita coba batasi dengan adanya kayak sterilize pos gitu di dalam setiap rumah. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi mungkin menambahkan Silakan Mas. apa namanya ya yang di present sama Yus itu kan waktu kita diskusikan sebelumnya kemungkinan kan akan ada pemikiran soal membuat membuat sebuah zonasi baru yang bisa sangat responsif jika ada atau dibutuhkan zona-zona yang harus dijadikan menjadi zona karantin. Yang mana mungkin selama ini dalam perencanaan yang kita pikirin kan hanya dari sisi zona yang berhubungan sama kegiatan-kegiatan privat sampai ke arah yang publik gitu kan. Kita nggak berpikir jika terjadi adanya anggota keluarga yang habis bepergian atau habis traveling yang mungkin perlu ada satu fasilitas khusus di dalam rumah dan akses serta kegiatan-kegiatan kesehariannya dia yang harus diwadahi dalam satu zona yang steril itu menjadi satu definisi zona baru yang menurut kita perlu kita pikirkan lagi fasilitasnya. Jadi sebenarnya di diskusi sebelumnya waktu itu Yus sempat share beberapa pilihan zonasi tapi dalam bentuk normatif ya, normatif ruang. Jadi ada beberapa opsi yang dia coba riset untuk membagi aktivitas itu dari beberapa kemungkinan aktivitas dalam rumah tinggal. Jadi hierarkinya kita coba pikirin lagi entah punya akses yang namanya akses publik maupun akses karantin atau akses nggak cuman akses publik maupun akses service gitu. Tapi ada akses yang baru yang kita sebut menjadi akses karantin ya, yang dimana zonanya itu ya spesifik nanti akan menjadi satu zona yang steril gitu. Nah itu ya di presentasi kali ini mungkin kurang begitu tergambarkan ya, cuma salah satu ide dan gagasannya yang kita implementasikan atau kita sadari dalam menganalisa sebuah desain rumah tinggal, kita melihat ada kemungkinan itu ke depan. Tentunya yang kita sedang kerjakan di salah satu proyek, kita mikirin ada proper bathroom yang berada bersebelahan dengan zona drop off dari mobil atau kendaraan. Hanya fasilitasnya biasanya itu ada berada di dalam kamar atau di sekitar zona private kan. Tapi selama ini dengan adanya kebiasaan baru ini, pengalaman sih kayak saya kalau pulang gitu kan udah ditodong harus harus bersih badan dulu sebelum masuk gitu. Nah itu yang kita pikirin program-program baru yang bergeser atau fasilitas baru yang dibutuhkan. Kira-kira kayak gitu sih yang mungkin yang bisa ditambahkan. Kita coba, ini ada pertanyaan nih Teh, silakan Teh. Ya, ini ada pertanyaan. Terima kasih atas sharingnya. Apa sudah ada bayangan untuk standarisasi material terhadap sistem extension? Mengingat tidak semua material bisa digunakan ulang setelah sistem knockdown. Bagaimana solusi agar dapat menghemat lebih banyak sumber daya tersebut? Terima kasih. Silakan Mas Riri atau Yus mau jawab.
Tulisannya di sini. Iya. Jadi untuk desain yang kita coba kasihkan yang sekarang ini masih dalam proses gitu. Jadi untuk kedepannya itu masih bisa berkembang gitu untuk secara desainnya. Untuk standarisasi material itu sendiri kita coba material yang sangat mudah kita temui gitu dengan sistem join dan lain sebagainya, yaitu dengan menggunakan kayak triplek, multiplek lapis dengan HPL. Kan sekarang juga ada HPL dengan antimikrobial dan sebagainya yang bisa menghilangkan virus dan bakteri dalam kurun waktu misalnya kurang dari 2 jam. Jadi yang seperti itu sih yang masih kita coba eksplor lagi lebih detailnya, kayak join, pemasangan, dan hubungan-hubungan antar masing-masing parts-nya itu yang masih kita coba eksplor. Tapi secara konsep kira-kira untuk mengatasi yang seperti tadi gitu. Mungkin salah satu metode yang bisa relate dengan ini yang sebenarnya yang sedang kita kembangkan di Archivep ya. Iya, oh iya. Di situ karena kita sudah membuat beberapa sistem desain yang knockdown, yang menggunakan modular material yang salah satunya bisa kita dari material-material yang baru yang sifatnya lebih mungkin bisa pilih juga yang punya kebutuhan untuk menggunakan produk-produk yang sustain gitu atau yang green product. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana penyelesaian ide kreatif untuk area transisi sesuai protokol COVID sebelum masuk ke dalam rumah? Terima kasih. Nah, sebenarnya untuk yang detail tersebut nanti akan kita coba publikasi lagi yang detail dari ritual masuk ke dalam rumah dan lain-lain. Kita itu ada 9 step kalau nggak salah yang harus kita lakukan sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, itu untuk detail protokol tersebut akan kita aplikasi di pemaparan selanjutnya mungkin. Kalau yang itu gimana ya? Kira-kira diimplementasikan ke high-res itu kayak apartemen atau itu kayak villa atau yang lainnya? Karena secara permasalahan itu sebenarnya kurang lebih sama, yang mana adanya perubahan fungsi yang awalnya cuma kayak buat istirahat, jadinya adanya tambahan fungsi-fungsi baru yang ada di dalam rumah gitu. Nah, dengan yang guideline yang udah disampaikan tadi, itu sangat memungkinkan sekali dengan hunian yang dengan tipe yang seperti itu gitu. Dengan berbagai jenis bisa kita terapkan. Ini pertanyaannya dari dosen tulis. Mungkin jadi nggak boleh salah-salah kita jawabnya. Oke, Mas. Mungkin sampai segini aja kayak sesi pertanyaan buat yang rumah. Ini ada thanks jawaban dari Bang Mas Riri, zonasi fungsi baru yang pertanyaan dapat menjadi basic konsep. Inspirasi. Sama-sama. Oke, sama-sama. Oke.